Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis, tanggal 23 April 2026, tertulis di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Sai dibalos Jehovah matuho uhum munadenggani, jalekon marupanagok mahosiat Jehovah debatani Israel, na ni dapotonmu laho maroding-oding tutoru ni habok kabongna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kisah hidup dan pengalaman rohani Rut dan Boas, kita dapat melihat kehadiran kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang tulus dan setia kepadanya. Boas adalah seorang yang tulus, yang nyata lewat pertolongannya kepada Rut. Dan Rut adalah orang yang setia yang ditunjukkannya dengan memilih untuk tetap bersama mertuanya Naomi. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, ayah, ibu, dan semua orang yang dikenalnya untuk tinggal bersama Naomi, ibu mertuanya, setelah kematian suaminya dan mengabdi kepada Allah Israel. Kesetiaan itulah yang dilihat Boas sebagai alasan untuk menolongnya dalam kesusahannya. Boas memuji Rut karena kebaikannya kepada Naomi, ibu mertuanya, dan bagaimana dia memilih untuk tinggal bersama dalam kemiskinan tanpa jaminan nafkah hidup bagi mereka. Dalam kondisi itu, dia memilih untuk tetap bersama mertuanya dan beribadah kepada Allah Israel. Maka Boas memberkati dan mendoakan Rut dengan berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dan Tuhan menjawab doa itu jauh melampaui apa yang Rut bayangkan. Rut tidak hanya mendapatkan sisa-sisa jelai, ia juga mendapatkan Boas menjadi suaminya, yang kita tahu mereka adalah nenek moyang Raja Daud dan tentunya juga nenek moyangnya Yesus Kristus. Sahabatku semua, tindakan kasih kita terhadap sesama juga merupakan bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Terkadang tindakan kasih itu terabaikan sehingga tidak berbalas dan kesetiaan sering tidak dihargai. Tetapi percayalah sahabatku, setiap perbuatan kasih dan tindakan kebaikan yang kita lakukan yang mencerminkan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak luput dari perhatiannya. Tuhan akan membalasnya, sebab Dia berkuasa menghadirkan orang-orang baik di sekitar kita sebagai perpanjangan tangannya, seperti Boas yang diutusnya menolong Rut. Doa Boas kepada Rut juga meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di bawah sayapnya kita datang berlindung. Ketika kita berani melangkah dalam iman dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan utama, Dia tidak hanya mencukupkan kebutuhan harian kita, tetapi juga mempersiapkan hidup yang jauh lebih indah dan terberkati bagi masa depan kita. Inilah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan dengan tulus hati menyatakan kasih kepedulian kepada siapapun di dalam ketulusan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.